Selamat siang dan selamat bertemu kembali di channel saya tentang belajar metode penelitian. Hari ini kita akan mendiskusikan lanjutan materi-materi sebelumnya tentang metode penelitian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena dari populasi inilah kita akan memperoleh atau sebagai sumber informasi. Ada beberapa definisi tentang populasi yang disampaikan oleh para ahli, seperti misalnya ada yang mendefinisikan populasi sebagai kesatuan subjek misalnya dalam penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian. Ada juga yang mendefinisikan populasi sebagai kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Dari segi fungsi generalisasi, ada juga yang mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian, karena nanti sampel yang diteliti tapi hasil itu akan digunakan untuk mengeneralisasi kelompok, dan itulah yang disebut dengan populasi. Dari beberapa definisi ini kita bisa melihat bahwa populasi itu sebenarnya merujuk pada keseluruhan kelompok atau kumpulan yang menjadi subjek penelitian. Jadi populasi itu mencakup elemen-elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan yang menjadi tempat atau yang sedang diteliti. Contohnya, seseorang atau kita ingin meneliti tentang bagaimana sih pemanfaatan posyandu lansia di suatu daerah misalnya, maka populasinya adalah seluruh lansia yang ada di daerah itu, karena inilah nanti akan menjadi wilayah generalisasi kita, meskipun sebenarnya nantinya tidak keseluruhan lansia yang akan diteliti. Contoh lainnya adalah misalnya seseorang ingin meneliti bagaimana kinerja tenaga kesehatan di suatu puskesmas, maka populasinya adalah seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, kemudian sebenarnya populasi ini bisa kita bedakan dari tergantung kita melihatnya dari aspek apa. Jika kita melihat populasi dari aspek kuantitas atau dari segi jumlah, maka populasi itu bisa menjadi dua. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Yang disebut terbatas karena jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Maka kadang ada kita melihat satu penelitian yang jumlah populasinya itu disebutkan. Misalnya, populasi penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan yang berkunjung ke puskesmas X 1 bulan terakhir yang berjumlah misalnya 521 orang. Ini contoh populasi yang memiliki batas-batas secara kuantitatif. Tapi ada juga yang tidak terbatas atau tidak jelas batasnya sehingga sulit menentukan jumlahnya. Misalnya dari kasus yang bersama, populasinya adalah seluruh pasien yang berkunjung ke puskesmas X. Tentu karena tidak dibatasi oleh waktu, maka jumlahnya akan sangat sulit kita tentukan. Dari segi sifatnya, maka populasi itu ada dua. Bisa kita sebut homogen, bisa juga heterogen. Misalnya pemeriksaan darah. Karena sifatnya yang amat mirip dan sama, maka pemeriksaan darah tentu cukup sebagian kecil, berapa cc misalnya,
tidak perlu seluruhnya untuk menggambarkan kondisi keseluruhan darah yang ada dalam tubuh kita. Karena begitu homogennya, maka tidak perlu atau tidak dibutuhkan jumlah yang banyak. Atau contoh lain yang sering digunakan oleh beberapa pengajar tentang metode penelitian, yaitu memastikan rasa suatu masakan yang ada dalam suatu wadah misalnya tidak perlu mencicipi sebegitu banyak, cukup setengah sendok mungkin atau 1 sendok. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita rasakan pada sebagian kecil masakan akan sama dengan keadaan seluruh masakan atau rasa seluruh masakan yang ada pada satu wadah besar tersebut. Yang kedua, ada juga populasi yang disebut heterogen. Namanya juga heterogen, tentu ada variasi sifat karakteristik dari populasi tersebut. Misalnya masyarakat di suatu wilayah, karena masyarakat tentu sangat variatif, baik dari segi variasi sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, sikap, dan yang lain. Maka populasi tersebut bisa disebut dengan populasi heterogen. Dari segi perbedaan, maka ada populasi target dan survei. Target maksudnya adalah populasi yang sesuai dengan masalah yang sedang kita teliti. Misalnya seluruh akseptor KB implan di satu wilayah besar, misalnya hitung luas. Sementara populasi survei kita adalah populasi yang ada dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, yang tentunya dibatasi oleh wilayah misalnya, administratif, misalkan satu kecamatan, satu wilayah kerja puskesmas, atau satu kabupaten, dan batasan-batasan lainnya. Nah, kemudian setelah kita mendiskusikan populasi, tentu kita akan juga mendiskusikan atau tidak bisa kita pisahkan dengan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diukur, periksa, atau diobservasi. Maka sampel tersebut harus mewakili populasi secara keseluruhan, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Contohnya, jika kita ingin meneliti tentang bagaimana pemanfaatan posyandu lansia yang tadi di suatu daerah, maka sampelnya adalah sebagian dari lansia tersebut yang ada di daerah tersebut. Seluruh lansia akan menjadi populasinya, maka sampelnya sebagian dari lansia tersebut. Kemudian kita lihat contoh lainnya. Jika kita ingin meneliti misalnya tentang bagaimana kinerja tenaga kesehatan di puskesmas di suatu wilayah kerja puskesmas, atau satu wilayah seluruh puskesmas di Kabupaten X misalnya, maka sampel kita adalah sebagian dari tenaga kesehatan di puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana caranya, berapa banyaknya, tentu akan ada cara-caranya. Berapa banyaknya akan dihitung berdasarkan bisa dengan menggunakan rumus atau ketentuan-ketentuan lainnya yang nanti akan kita diskusikan pada video-video selanjutnya. Bagaimana caranya, atau disebut dengan teknik sampling, juga ada teknik atau cara memperoleh sampel dari populasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, yang sudah saya sebutkan tadi, disebut dengan teknik sampling. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk satu gambar yang saya peroleh dari satu media, Joglas Media, kita lihat di sebelah kiri layar saya itu
populasi dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau kita lihat orang-orang atau gambar orang-orang ini dari segi warna, ada yang biru, ada yang kuning, hitam dan selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak, maka sampel adalah berasal dari populasi, diambil atau diperoleh dari populasi. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa sampel sebagian dari populasi. Ada yang mewakili warna biru, ada yang mewakili warna hitam, abu-abu, dan warna-warna lainnya. Nah, kemudian apa hubungan populasi dengan sampel ini? Ada dua hal. Yang satu yang kita gunakan istilah presentasi, dan yang kedua adalah inferensi. Representasi artinya sampel yang diambil atau diperoleh dari populasi dengan tujuan untuk mewakili populasi tersebut. Maka sampel harus mencerminkan atau sesuai dengan karakteristik utama dari populasi. Setelah sampel kita ukur, kita periksa, kita observasi, atau upaya-upaya pengumpulan data, pengolahan data yang lain, maka hasil tersebut akan digunakan untuk membuat simpulan atau menghasilkan simpulan yang kita sebut dengan inferensi tentang kondisi populasi. Secara visual bisa kita lihat gambar berikut. Sampel diperoleh dari populasi. Proses itulah yang disebut representasi. Yang diteliti, yang diperiksa, yang diukur, diobservasi adalah sampel. Tetapi kondisi sampel akan kita gunakan untuk menggambarkan atau menyimpulkan keadaan populasi. Inilah yang disebut dengan inferensi. Untuk itu, ada beberapa keuntungan sampel. Ada beberapa keuntungan tidak memeriksa seluruh populasi atau hanya sebagian dari populasi yang kita sebut dengan sampel. Yang pertama adalah dari segi efisiensi biaya. Tentu hal ini tidak sulit untuk kita pahami. Mengukur, memeriksa 1000 individu yang menjadi populasi akan jauh lebih mahal, akan jauh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding memeriksa 100 atau sebagian dari populasi. Tentu poin pentingnya adalah sampel harus benar-benar diperoleh dengan tepat, dengan benar dari populasi yang sama. Yang kedua, karena jumlah yang relatif lebih sedikit, tentu akan menghemat waktu. Akan membutuhkan waktu yang lebih banyak memeriksa, mewawancarai 1000 orang dibanding dengan 100 orang tentunya. Selanjutnya akan membutuhkan tenaga yang lebih sedikit atau SDM yang lebih sedikit, karena jumlah yang akan kita teliti lebih sedikit juga. Dan yang keempat adalah analisisnya lebih mudah. Dan selain lebih mudah juga akan lebih detail, lebih teliti. Karena jumlah yang akan kita periksa lebih sedikit. Tidak perlu terburu-buru. Misalnya bisa sangat-sangat detail apa yang akan kita periksa, meliputi pengumpulan datanya, tidak terburu-buru, pencatatannya, analisis datanya juga tentu akan bisa dilakukan dengan waktu yang tenang sehingga lebih teliti dibanding dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Dan yang kelima adalah kemungkinan penelitian lebih kompleks. Maksudnya itu hal-hal yang akan kita teliti
bisa lebih beragam, bisa lebih banyak ketika kita meneliti sampel dibanding meneliti populasi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa sampel yang kita peroleh itu benar-benar berasal dari populasi yang sama, yang tepat, maka secara garis besar teknik sampling itu dibagi menjadi random dan non-random, atau acak dan non-acak. Acak atau random ada paling tidak 5 cara, yaitu simple random sampling, stratified, systematic, cluster, dan multi-stage. Ada yang simple atau dengan acak sederhana. Nah, kemudian ada yang bertingkat atau berstrata, ada yang mewakili beberapa masing-masing strata, ada yang secara sistematis, apakah menggunakan kelipatan dan ketentuan-ketentuan lainnya, ada yang berdasarkan wilayah-wilayah, membagi beberapa wilayah tertentu dulu, kemudian ada yang bertahap, mulai dari yang wilayah paling luas kemudian lebih sempit. Biasanya ini dilakukan untuk wilayah-wilayah yang sangat luas. Sedangkan untuk non-random ada paling tidak 6 cara, seperti convenience sampling yang kita lakukan dengan menentukan sampel tanpa random, atau dengan accessible atau sesuka hati sesuai kebutuhan penelitian kita tentunya. Nah, kemudian ada purposive, ada pertimbangan atau tujuan tertentu kenapa kita harus memilih sampel tersebut. Ada dengan kuota, ada dengan snowball atau bola salju, ada dengan penilaian atau judgmental sampling, dan consecutive sampling. Hal-hal ini dibedakan dalam 2 hal, yaitu random dan random. Perbedaan yang paling jelas di antara kedua teknik ini adalah random, acak, memberikan peluang yang sama bagi populasi untuk dijadikan sampel atau untuk mewakili populasinya. Sedangkan non-random tidak ada peluang yang sama. Yang paling penting adalah pertimbangan mengapa kita harus menjadikan mereka menjadi sampel penelitian kita. Bagaimana atau apa simple random dan non-random, apa keuntungannya, apa kelemahannya, nanti akan kita diskusikan pada video berikutnya. Demikianlah video kita hari ini tentang memahami populasi dan sampel. Sekian dan terima kasih.